Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa semuanya, majelis taklim online, marilah ngaji pada sore ini kita lanjutkan kitab Lughabil Hadis karangan Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Dan mari kita awali bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Pada sore hari ini kita melanjutkan pada babus sabi, bab yang ketujuh yang membicarakan tentang fadilahnya siwak, atau kalau di Indonesia sikatan, kalau di Arab masih as-siwak karena menggunakan kayu arok yang lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi utawi bab sing kaping 7 iku fi fadilatis siwaki, yang dalam nerangake fadilah atau keistimewaane siwakan. Qala dawu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, roknatani utawi rong rekangat isiwakin kelawan siwakan iku khairun luwih bagus min sab'ina roknatan katiluh perkangat biwiri siwakin kelawan tanpa siwakan. Dawuh kanjeng Nabi, sholat yang diawali dengan siwakan, sekalipun sholat itu hanya roknatani 2 rakaat, ini fadilahnya khairun, lebih baik, lebih bagus daripada min sab'ina rakaatan, 70 rakaat gigi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku padha siwakana sira kabeh. Fa inna siwaka moko sak temene siwakan iku matharatun nuceni lil fami maring tutuk maring cangkem, mardotun tur ngridani lir rabbi maring pangeran. Jadi siwakan itu merupakan kesunahan. Didhawuhi karo Kanjeng Nabi, tasawwaku padha siwakono sira kabeh. Maka ketika kita mau sholat ini mengawali dengan siwakan, ini merupakan amal kesunahan. Atau di luar sholat pun kita kemudian siwakan. Kalau orang Arab selalu kemana-mana membawa siwak, sehingga habis makan ya siwakan, mau sholat siwakan, mau baca Al-Quran ya siwakan, ya mau lebih-lebih mau beramal amalan yang merupakan ibadah, ini diawali dengan siwakan. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun utawi 6 min sunanil mursalina, iku min sunanil mursalina saking utawa setengah saking tindake para rasul, para utusan Gusti Allah. Dikuwi al-haya,
isinan wirang nglakoni barang maksiat. Al khaya. Wal hilmu ki ya, kesabaran ya. Ilmu kesabaran bisa semacam murah hati, awean. Wal hijamatu lan hijamah cantuk, wa ta'atturu lan nganggo wewangian, wa kathratul asbab lan ngakehke garwa. Ini ada 6 kesunahan para rasul. Kesunahan-kesunahan itu salah satunya atau yang antara lain wirang ngelakoni maksiat ketika melakukan kepada kemaksiatan. Kemudian juga suka atau murah hati, suka menonjolkan kesabarannya ya. Jadi menghadapi problem, menghadapi masalah ini dihadapi dengan tenang, dengan sabar. Nah, itulah perilaku Rasul seperti itu. Termasuk wal hijamah, cantuk. Nah, cantuk ini termasuk bagian dari pengobatannya para Rasul. Kanjeng Nabi itu kalau sakit gerah, pengobatannya menggunakan cantuk. Memang ketika itu belum ada dokter. Ya, umpama ada masih jarang sekali. Sehingga Nabi cenderung untuk penyembuhannya menggunakan hijamah. Ya, cantuk hampir identik dengan kalau sekarang bekam, nah, itu sejenisnya. Jadi memang mengeluarkan darah-darah kotor ya, untuk menyembuhkan. Kemudian juga kesunahan-kesunahan yang para Rasul itu asyiwak, siwakan. Ya, materi yang kita bicarakan pada sore hari ini siwakan, kesunahan-kesunahan siwak. Maka bagi para bapak, para ibu yang sudah pernah haji, pernah umroh, insya Allah juga menyempatkan untuk beli kayu Arab digunakan untuk siwakan. Ketika sudah pulang mau sholat ya disunahkan siwakan, mau baca Al-Quran siwakan, mau sholawat Nabi mahal qiyam siwakan, mau tahlil siwakan, karena itu amalan-amalan bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Termasuk wa'atur, suka pakai wewangian ya. Maka kalau Rasul Nabi ya, kita disunahkan menggunakan wewangian. Nah, makanya di lingkungan para kiai, santri, kalau malam Jumat ini disempatkan mengadakan lingkungan aroma yang wangi, ya mungkin pakai minyak, ada yang pakai bukhur, ya, itu dalam rangka ta'atur, ya, pakai wewangian. Termasuk nek Rasul itu wa kathratul azwaj, banyak istrinya, itu memang makomnya makom para Rasul. Wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu utawi telung perkara iku wajibatun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Al ghuslu diantarane kesunahan yang harus dilakukan atau kewajiban yang harus dilakukan ya, dawuh Nabi, al ghuslu adus yaumal jum'ati ing dina Jumat, wasiwa kulan siwakan, wa masud tibi lan yo nyenggol minyak wangi. Artinya ya kalau ketika sudah sangat butuh memang diperlukan, ini pakailah pewangian menggunakan minyak wangi ya. Maka di Arab macam minyak wangi ya banyak sekali
ada misik, ada minyak kasturi, ada hajar aswad, ada jakfaron, ada macamnya banyak sekali, dan memang harum-harum semuanya. Karena itu merupakan, kalau Nabi dawe wajib, tapi ada juga keterangan yang kesunahan ya, karena kegemaran seperti para rasul lebih gemar pakai wewangian. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, thayyibu padha gawe wangi sira kabeh afwahakum ing pira-pira tutuk sira kabeh bisiwaki kelawan siwakan. Amrih mulut itu tidak berbau, maka seringlah dipakai siwakan, seringlah bersiwakan. Tentunya kalau sudah siwakan, mulut yang akan berbau tidak jadi berbau. Karena dawe fa innahu mongko sak temene siwakan sing ngono mau nyiwaki mulut setiap saat seolah-olah iku thoriqul Quran, dalane Al-Qur'an. Lambe iki tinggi dalan Al-Qur'an, maca Al-Qur'an iku aku tutuk nganti lambe, maka ciptakan selalu berbau harum, setidaknya tidak berbau. Biasanya mulut itu bau nih sok bacin, sok ya apek dan sebagainya. Tapi dengan sering disiwakan, menggunakan siwakan, ini akan terhindar dari bau-bau yang bau bacin tersebut. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahima melasi sapa Allah Gusti Allah al mutakhallilina ing wong kang padha nyelani rambut min ummati saking umat ingsun fil wudu'i ing dalem nalika wudu wa ta'ami lan ta'am panganan. Dawuh ini kalau kita amati, kita dalami, ya didawuhne oleh Kanjeng Nabi, Allah itu belas kasihan, paring kawelasan kepada orang-orang yang ketika wudhu rambutnya disela-selani. Jadi kalau di keterangan fikih termasuk mashur roksi atau masku baktir roksi, membasuh sebagian kepala atau membasuh kepala, ini bagian dari rukun wudhu. Karena dawuh Gusti Allah di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Basuhlah ru'usikum, sirahmu, kepalamu. Nah, maka ini dikaji oleh para ulama terkait dengan maskur roksi. Ini antara ulama-ulama mazhabil arba'ah sudah berbeda. Mazhab kita Imam Syafi'i ini memberi kelonggaran kepada kita yang ketika wudhu masku baktir roksi ini minimal 3 helai rambut sudah cukup, sudah bisa, sudah sah untuk membasuh baktir roksi. Kalau mazhab yang lain seperti Maliki, Hanafi, ini jami'i baktir roksi, seluruh kepala diusap, dibasahi, sehingga tidak hanya 3 helai rambut tapi seluruh kepala. Jadi memang hasil istihadnya para ulama mazhab ini berbeda-beda ya, karena memang berdasar ilmunya. Ketika beliau istihad itu kadang-kadang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mungkin seperti Imam Syafi'i ketika
Untuk maskubatir roksi hanya 3 helai ini suasananya atau cuacanya saat dingin sekali ya, sehingga ketika dingin mau membasahi seluruh kepala ini sangat tidak mungkin. 3 helai saja sudah cukup. Nah, itulah hasil istihad. Nah, mazhab yang lain mungkin pas cuacanya panas sehingga ketika basuh kepala bisa seluruh kepala disunahkan untuk dibasuh. Nah, itulah hasil istihad. Nah, maka dawikan Nabi dalam hadis ini ya, rahimahallahul muhallilin, orang yang nyela-nyelani fil wudu, di dalam wudu. Wa ta'am, ya, ketika makan tuh ya jangan sampai nyelebret ya, itu maksud dibersihkan, dirapikan, yang rapi maksudnya. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhallilu, padha-padha nyukili untu sira kabeh bil asi, dikawani bil asi itu semacam kaya cara barang-barang sing atos ya. Warroihan lan kayu roihan. Roihan itu cara wit ya, jenis wite kemangi. Ulama-ulama mengartikan pohonnya kemangi. Wal kosobi lan kayu kosob. Kosob itu sejenis misalnya cutrik tongkat tinggi soko untu ya ora jodoh. Fa inna mongko sak temene tukhallilu nyukil untu mau iku yurithu marisake utawa ndadekake utawa ya bisa menimbulkan al ikhlata. Yurithu iso ndadekake, iso marekake, iso nimbulake apa takhallul mau, nyukil mau al ikhlata ing rontoke untu. Di zaman Kanjeng Nabi masih hidup itu sudah jauh wanti-wanti ya, merawat gigi itu penting. Maka ketika memang semacam ada selilit, ada yang dimakan ganjel dan sebagainya, cara membersihkannya ya dengan alat-alat yang memang sudah tersedia. Kalau sekarang sudah ada tusuk gigi ya, sehingga sudah dibikin sedemikian rupa ya, uras sembarangan ya. Kalau dulu ada orang yang mungkin ambil ya potongan apa diambil untuk membersihkan gigi ya, potongan kayu atau memotong kayu sembarangan ya, ini bisa-bisa yurithul ikhlah, bisa menjadikan rontoknya gigi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun utawi salat bisiwakin kelawan siwakan iku khairun luwih bagus min sab'ina katimbang 70 apane salatan salate bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Hadis ini menegaskan kembali Kanjeng Nabi oleh dawuh, jadi salat yang diawali dengan siwakan, salat yang dilantari siwakan itu khairun lebih baik min sab'ina daripada 70 salatan bi ghairi siwakin, daripada 70 salatan selain siwakan. Maka ketika kita sudah pernah ibadah haji, pernah ibadah umroh yang di sana banyak kayu siwak, nah, ini merupakan bagian untuk oleh-oleh kita. Barangkali santri-santri yang mau mempraktekkan, mau melakukan kesunahan-kesunahan, karena di dalam kitab-kitab, dalam hadis-hadis banyak dijelaskan
bahwa termasuk salah satu kesunahan itu adalah siwakan. Maka sangat beruntung bagi para santri yang ketika sholat ini tertib, tekun, dan istiqomah masih mengawali dengan siwakan. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala ora barbar, ora entek sapa Jibril, malaikat Jibril iku yusini paring wasiat. Ya, paling wasiat sapa Jibril ni ingsun bisiwaki kelawan siwakan. Hatta khosyitu sehingga kuatir sapa ingsun ayat rodanna ing yen to rontok apa asnani pira-pira untuk ingsun. Dawuh Kanjeng Nabi, ternyata dawuh siwakan ini Kanjeng Nabi ngendika nek diwasiati karo malaikat Jibril supaya bisiwaki. Ketika Kanjeng Nabi mazalah Jibril yusini, suara barbar ketika ketemu Kanjeng Nabi selalu dawuh bisiwaki kelawan siwak. Kata khosi itu ketika Kanjeng Nabi sampai aku khawatir ayat rodanna yang to sampai rontok apa asnani untuk jangan-jangan saking seringnya dawe malaikat Jibril yang Kanjeng Nabi nek Nabi nindak niku jangan-jangan untukku rontok sampai Kanjeng Nabi penggali seperti itu. Artinya jadi siwakan itu memang ternyata dengan hadis ini sudah sejak malaikat Jibril ini memang dakwahnya kepada Nabi kita Muhammad sudah rutin melakukan siwakan dan kita selaku umatnya mengikuti. Nah, ini memang benar-benar merupakan kesunahan yang luar biasa karena sunnah yang kita lakukan ini sumbernya bahkan tidak hanya kan Nabi tapi mulai malaikat Jibril itu sudah dawuhne untuk melakukan siwakan. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu dan utus atau diperintah sapa ingsun bisiwaki kelawan siwakan. Hatta khiftu sehingga wedi sapa ingsun asnani ngala asnani ing atase rontoke pira-pira untu ingsun. Dan Nabi dawuh menawa ingsun diperintah supaya siwakan sampai aku khawatir jangan-jangan bisa rontok untukku. Nah, ini terkait dengan fadilah siwakan. Maka sekarang monggo persilahkan pada para santri, para pemirsa semuanya yang memang memiliki siwak, ya lebih baik ketika kita gunakan siwak itu. Jadi ketika mau berdiri sholat, habis wudhu, ya, siwakan dulu, usuk-usuknya di gigi, taruh, kemudian sholat. Selesai sholat misalkan sholat wajib, selesai sholat wajib, wiridan, habis wiridan, mau sholat sunat, siwakan lagi. Jadi siwakan itu dilakukan menjelang iqamatus sholat, menjelang menegakkan sholat, menjelang iqamus sholat. Ketika mau sholat, ya, sehingga ketika orang melakukan sholat sunat yang banyak, mungkin ada sholat ba'diyah, tidak hanya satu salam, bisa dua salam, mungkin ditambah sholat taubat, ada kalau habis maghrib ada sholat awabin, ya, ada sholat yang lainnya, mungkin ada sholat tasbih, dan setiap habis salam mau berdiri siwakan, setiap mau berdiri siwakanlah. Itulah sunnah daripada siwakan. Dan insya Allah setiap siwakan ini
memiliki pahala yang luar biasa karena itu kesunahan. Nah, untuk itu mari kita yang kenal dengan siwakan ini ya kita tradisikan, kita biasakan, dan agar kita yang sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah ya terwujud. Oh, ternyata memang terbukti dipraktekkan kesunahan-kesunahan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira untuk materi sore hari ini sudah kita anggap cukup. Babnya atau fadilatus siwak yang membicarakan keutamaan siwakan. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan, menambah amalan-amalan sunnah, dan ketika kita memiliki amalan-amalan sunnah ya bisa menambah pahala kita, bisa menambah semakin takwa kita, semakin banyak amal kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang ahli ibadah, menjadi umat yang ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan diselamatkan minat dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq lahum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lain waktu, insyaallah besok sore.